Kemunculan virus corona atau yang lebih dikenal dengan COVID-19 membuat dunia terhentak. Penyebaran virus secara global ini membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkannya sebagai pandemi. Namun, bila dilihat dari sejarah, penyebaran penyakit wabah yang memakan banyak korban sudah beberapa kali terjadi. Salah satunya adalah wabah penyakit pes yang terjadi di benua Eropa pada abad ke-14 yang menghilangkan nyawa sepertiga populasi Eropa. Wabah itu disebut dengan Black Death atau wabah hitam. Black Death adalah epidemi global yang merubah tatanan sejarah dan melenyapkan separuh nyawa di Eropa. Wabah ini melanda Eropa dan Asia pada pertengahan 1300-an dan tiba di Eropa pada Oktober tahun 1347 ketika 12 kapal dari Laut Hitam berlabuh di pelabuhan Messina di Sisilia, Italia. Orang-orang yang berkumpul di dermaga disambut dengan kejutan yang mengerikan. Sebagian besar pelaut di atas kapal sudah mati, dan mereka yang masih hidup sakit parah serta ditutupi bisul hitam yang mengeluarkan darah dan nanah serta kulit menghitam. Pihak berwenang Sisilia buru-buru memerintahkan armada kapal kematian tersebut untuk keluar dari pelabuhan, tetapi sudah terlambat. Selama 5 tahun ke depan, Black Death akan membunuh lebih dari 20 juta orang di Eropa, hampir sepertiga dari populasi benua biru tersebut. Wabah ini menyebar melalui keluarga, rumah, desa, dan kota dengan kecepatan yang mengerikan dan kematian yang mengejutkan. Tragedi ini meluncurkan transformasi sosial ekonomi dan evolusioner di Eropa yang mengubah jalannya sejarah. Ketika wabah melanda pada pertengahan 1300-an, tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan penyakit mengerikan ini bisa terjadi. Beberapa menganggapnya sebagai hukuman dari Tuhan untuk peringatan bagi manusia. Dan yang lain menyalahkan orang-orang Yahudi dan orang asing, juga menyalahkan para pengembara dan penderita kusta. Beberapa kota membarikade diri mereka sendiri, takut untuk membiarkan siapapun yang belum ada di sana dan sama-sama takut untuk membiarkan siapapun keluar. Para ibu menelantarkan suami dan anak-anak mereka, begitupun sebaliknya. Hanya sedikit orang yang berani merawat orang sakit. Bahkan, rumah-rumah dibakar habis dengan penghuni di dalamnya jika mereka diketahui sakit. Pemakaman biasa tidak cukup untuk menampung sejumlah besar orang mati, dan kuburan bagi pengidap wabah baru akan dibuat. Kekacauan sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh wabah itu hampir tak terbayangkan. Seluruh desa mati dalam beberapa minggu, dan ketakutan menyebar lebih cepat daripada yang dibayangkan. Wabah ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis yang banyak terdapat pada tikus di kawasan Asia Tengah. Bakteri tersebut berasal dari Cina, lalu menyebar ke Asia Tengah dan menuju Eropa. Para pembawanya adalah pedagang yang memanfaatkan izin bebas dagang untuk melintas di daerah Mongol dan tentara Mongol yang sedang menginvasi Eropa Timur pada saat itu. Epidemi di Eropa sebenarnya dimulai dengan serangan yang dilakukan oleh bangsa Mongol di wilayah Kaffa antara tahun 1346 dan 1349. Tentara Mongol mengepung daerah tersebut selama beberapa tahun. Karena tentara Mongol tetap di satu tempat begitu lama dengan sanitasi yang buruk dan berbagai macam penyakit melanda mereka, maka wabah Black Death pun tidak terelakkan. Banyak tentara yang meninggal akibat sakit dan mayatnya dibiarkan begitu saja. Wabah dengan cepat menyebar dari manusia ke manusia atau dari tikus membawa kutu ke manusia. Pada akhirnya, tentara Mongol dengan sengaja melemparkan mayat-mayat orang mati yang membusuk karena wabah ke atas benteng tembok kota, menginfeksi orang-orang di dalamnya, meracuni sumur, dan menyebabkan bau busuk yang memuakan.
Strategi ini disebut-sebut sebagai perang biologis pertama di dunia. Mereka yang lolos dari Cava melarikan diri dengan kapal ke Sisilia, Genoa, dan Venesia pada tahun 1347 dan tahun 1348, membawa penyakit itu bersama mereka. Kapal wabah segera mencapai pelabuhan sibuk di Perancis. Mereka yang terinfeksi biasanya meninggal dalam waktu 3 hari setelah menunjukkan gejala. Jumlah kematian meningkat begitu cepat, sehingga orang-orang Eropa tidak punya waktu untuk memahami apa yang terjadi, mengapa, atau apa yang harus mereka lakukan terhadap situasi tersebut. Di pelabuhan Venezia, pelarian orang-orang yang hendak menyelamatkan diri dari wabah tidak berjalan mulus. Pasalnya, orang tersebut harus melewati masa isolasi untuk membuktikan bahwa mereka tidak terinfeksi. Awalnya mereka ditahan selama 30 hari di dalam kapal. Peristiwa ini dikenal sebagai Trentino dalam hukum Venezia. Kemudian, masa isolasi tersebut diperpanjang menjadi 40 hari, disebut juga sebagai Quarantino. Di kemudian hari, istilah tersebut dimasukkan dalam kosakata bahasa Inggris sebagai quarantine. Sejak saat itu, istilah tersebut digunakan untuk menghadapi wabah-wabah di kemudian hari guna mengurangi persebaran penyakit. Pada Juni 1348, wabah ini telah sampai ke Inggris, Prancis, Spanyol, dan Portugal. Lalu pada tahun 1349, wabah ini berhasil bergerak menuju ke Mekah dan Mosul, kemudian merambah ke wilayah Skandinavia, Rusia pada tahun 1350. Dari kota, wabah telah menyebar ke pedesaan. Pada tahun 1351, seluruh desa dan ladangnya kosong dari penduduk, pondok dan rumah kosong. Akibat kurangnya perawatan manusia, banyak tanaman yang membusuk di ladang, hewan ternak mati, tidak diberi makan. Itu karena tidak cukupnya pekerja dan petani yang tersisa di Inggris untuk melakukan pekerjaan itu. Para bangsawan juga banyak yang terinfeksi dan mati karena wabah. Sistem ekonomi abad pertengahan rusak karena penurunan populasi yang sangat cepat. Ketika wabah berkecamuk di Eropa dan semua upaya untuk menghentikan penyebaran atau menyembuhkan mereka yang terinfeksi telah gagal, orang-orang mulai kehilangan kepercayaan pada institusi yang mereka andalkan sebelumnya. Sementara, sistem sosial feodalisme mulai runtuh karena meluasnya kematian para budak. Kaum budak inilah yang paling rentan terkena wabah karena kondisi kehidupan mereka menempatkan mereka dalam kontak yang lebih dekat satu sama lain setiap hari daripada kaum kelas atas. Wabah merajalela di kalangan kelas bawah yang mencari perlindungan dan bantuan dari biara. Gereja menyebarkan wabah ke pendeta, dan dari pendeta menyebarkan ke bangsawan. Pada saat penyakit itu menyebar pada tahun 1352, jutaan orang telah mati dan struktur sosial Eropa tidak dapat dikenali lagi. Sebelum wabah menyebar, raja dianggap memiliki seluruh tanah yang berada di dalam kekuasaannya, dan raja juga berhak mengalokasikan tanah untuk para bangsawan. Dan para bangsawan memiliki budak yang mengurus tanah tersebut yang dapat menghasilkan keuntungan bagi tuannya. Lalu mereka akan membayar persentase keuntungan kepada sang raja. Namun, para budak itu sendiri tidak mendapatkan apa-apa untuk hasil kerja keras mereka, kecuali tempat tinggal dan makanan yang mereka tanam sendiri. Karena semua tanah adalah milik raja, dia merasa bebas untuk memberikan sebagai hadiah kepada teman, kerabat, dan bangsawan lain yang telah melayani dia. Namun, setelah wabah berlalu, populasi sangat mengurangi tenaga kerja, dan tenaga kerja budak tiba-tiba menjadi aset penting dan semakin langka. Para bangsawan tidak dapat memberi makan dirinya sendiri, keluarganya, atau membayar persentase kepada raja. Para budak yang selamat dari wabah sekarang dapat bernegosiasi untuk meminta bayaran dan perawatan yang lebih baik. Mau tidak mau, para bangsawan pun memenuhi keinginan mereka, dan kehidupan para budak pun
jauh meningkat karena mereka mampu membeli keperluan seperti pakaian dan barang lainnya. Mode berubah secara dramatis ketika para elit menuntut pakaian dan aksesoris yang lebih mewah untuk menjauhkan diri dari para budak yang sekarang mampu berpakaian lebih halus daripada pakaian compang-camping dan selimut mereka sebelumnya. Upaya para bangsawan untuk mengembalikan budak ke kondisi sebelumnya menghasilkan pemberontakan seperti pemberontakan petani di Perancis pada tahun 1358 serta pemberontakan serikat pada tahun 1378 dan pemberontakan petani yang terkenal di London pada tahun 1381. Namun, tidak ada jalan untuk kembali dan upaya para elit sia-sia. Perjuangan para budak akan terus berlanjut untuk mematahkan sistem feodalisme. Seorang dokter wabah adalah seorang dokter yang merawat korban wabah selama epidemi. Dokter-dokter ini dipekerjakan oleh pemerintah untuk merawat pasien yang terinfeksi. Dokter wabah memiliki reputasi yang beragam, dengan beberapa warga melihat kehadiran mereka sebagai peringatan untuk meninggalkan daerah tersebut. Beberapa dokter wabah dikatakan membebankan biaya tambahan kepada pasien dan keluarga mereka untuk perawatan khusus atau pengobatan palsu. Dalam banyak kasus, para dokter ini bukanlah dokter atau ahli bedah yang berpengalaman. Mereka adalah sukarelawan, dokter kelas 2 atau dokter muda yang baru memulai karir. Dokter wabah jarang menyembuhkan pasien. Tanggung jawab utama seorang dokter wabah atau disebut medico delle peste bukanlah untuk menyembuhkan atau merawat pasien. Tugas mereka lebih administratif dan melelahkan karena mereka melacak korban-korban kematian hitam. Alih-alih berfungsi untuk mencatat jumlah kematian dan jumlah orang yang terinfeksi untuk tujuan demografis, mereka malah melakukan otopsi sesekali atau menyaksikan surat wasiat untuk orang mati dan sekarat. Tidak mengherankan, beberapa dokter wabah mengambil keuntungan dan keuangan pasien mereka dan kabur dengan wasiat terakhir mereka. Dokter yang mengobati penyakit wabah ini hanya dihadapkan pada gejala yang mengerikan dan bukan pemahaman yang mendalam tentang penyakit tersebut. Mereka sering diizinkan untuk melakukan otopsi, namun ini cenderung tidak menghasilkan apa-apa. Para dokter wabah menggunakan beberapa perawatan yang meragukan, berbahaya, dan melemahkan. Dokter wabah sebagian besar tidak memenuhi syarat karena mereka memiliki pengetahuan medis yang sedikit. Perawatan dilakukan dari yang aneh hingga yang benar-benar mengerikan. Mereka menutupi bubuk kista berisi nanah seukuran telur yang ditemukan di leher, ketiak, dan selangkangan dengan kotoran manusia yang mungkin menyebarkan infeksi lebih lanjut. Mereka juga beralih ke pertumpahan darah dan menusuk bubuk untuk mengalirkan nanah. Kedua praktik itu bisa sangat menyakitkan, meskipun yang paling menyakitkan adalah menuangkan merkuri ke atas korban dan memasukkannya ke dalam oven. Tidak mengherankan, upaya ini sering mempercepat kematian korban dan penyebaran infeksi dengan membuka luka bakar yang bernanah dan lecet. Pakaian dokter wabah sangat ikonik. Mereka mengenakan topi hitam yang menonjol untuk menunjukkan bahwa mereka sebenarnya adalah seorang dokter. Mereka juga mengenakan kostum khusus yang terdiri dari mantel sepanjang mata kaki dan topeng paruh seperti burung, bersama dengan sarung tangan, sepatu bot, topi lebar, dan pakaian luar. Dokter juga membawa tongkat kayu panjang yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan pasiennya, memeriksa mereka, dan kadang-kadang menangkis pasien yang lebih putus asa dan agresif. Dengan catatan lain, pasien percaya wabah itu sebagai hukuman yang dikirim oleh Tuhan dan meminta dokter wabah untuk mencambuk mereka sebagai pertobatan. Udara berbau busuk yang ditimbulkan oleh wabah tersebut dilawan dengan bumbu dan rempah-rempah manis seperti kapur barus, mint, dan cengkeh
yang dimasukkan ke dalam topeng dengan paruh melengkung seperti burung. Kadang-kadang, tanaman obat dibakar sebelum dimasukkan ke dalam topeng agar asapnya bisa lebih melindungi. Mereka juga mengenakan kacamata bundar, sebuah tudung dan tali kulit mengikat kacamata dan topeng dengan erat ke kepala. Selain bagian luar yang mengerikan, setelan itu sangat cacat karena memiliki lubang udara di paruhnya. Akibatnya, banyak dokter terjangkit wabah dan meninggal. Akibat banyaknya malpraktik yang dilakukan oleh dokter wabah, banyak masyarakat Eropa mengaitkannya dengan malaikat maut, sebab pasien-pasiennya kebanyakan berujung tewas, sehingga sebagian besar orang merasa takut jika berhadapan dengan dokter wabah yang terkesan mistis. Dokter wabah juga menjadi kelompok terkucilkan di kalangan masyarakat Eropa. Kesan misterius dan menyeramkan akibat kostum menjadi salah satu alasan kelompok minoritas ini dikucilkan. Selain itu, masyarakat Eropa juga percaya bahwa dokter wabah sangat rentan karena merekalah yang turun langsung dalam penanganan wabah. Hingga saat ini, belum ada yang mengetahui penyebab berhentinya wabah mematikan ini. Namun para ilmuwan memastikan ada kaitannya dengan karantina. Pada saat itu, pemerintah kota pelabuhan Ragusa di Italia melakukan karantina terhadap para pelayar untuk membuktikan bahwa mereka tidak membawa penyakit. Pada awalnya, para pelayar ditahan di kapal mereka selama 30 hari. Hukum Venesia menamai kondisi ini sebagai Trentino. Kemudian, masa isolasi bertambah menjadi 40 hari yang dikenal sebagai kuarantin, asal mula kata karantina. Hingga akhirnya, pada awal tahun 1500-an, pemerintah Inggris mengumumkan peraturan untuk memisahkan dan mengisolasi orang sakit. Rumah orang yang terkena wabah diberikan penanda warna merah di depan pintu rumah. Semua ruang publik ditutup, dan orang yang terinfeksi wajib mengisolasi dalam rumah untuk mencegah penyebaran penyakit itu terjadi. Itulah kisah yang bisa Piringan Hitam rangkum. Semoga video ini bermanfaat dan kisah ini bisa menjadikan pelajaran dan membuat kita bersyukur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.